Hai teman-teman, masih bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime horor Jepangan. Judul anime ini adalah Yami Shibai, cerita horor pendek yang dirangkum menjadi beberapa episode. Salah satunya akan saya ceritakan kepada kalian saat ini. Kisah ini dialami oleh seorang wanita yang merupakan menantu di keluarga Kunitake yang bernama Sachiko. Sachiko menjelaskan di dalam keluarga tersebut mereka mempunyai tradisi khusus dalam peringatan kematian mendiang ibu mereka yang telah meninggal 10 tahun yang lalu. Keluarga Kunitake mempunyai 3 orang anak termasuk suami Sachiko, yang ketiganya berada di luar kota untuk bekerja. Karena sudah menjadi tradisi, di mana di saat hari peringatan kematian mendiang ibu mereka tiba, mereka harus pulang dan menghabiskan waktu di sana dalam beberapa hari. Sachiko menikah dengan anak kedua di keluarga Kunitake yang bernama Hiroki. Karena notabene Sachiko ini adalah keluarga baru, jadi ini pertama kalinya Sachiko mengikuti tradisi di keluarga itu. Sesaat kemudian, kakak ipar Sachiko pun datang. Karena sebelumnya adik ipar Sachiko yang bernama Emi sudah datang lebih dulu. Keluarga Kunitake sudah lengkap. Mereka berkumpul sembari bercanda. Sachiko sempat berpikir keluarga Kunitake adalah keluarga yang rukun dan berkata di dalam hati, Singkat cerita, Sachiko dan Emi pun menuju ke dapur dan mulai memasak sembari mengobrol. Sachiko pun berkata, Namun tanggapan Emi berbeda dan merubah suasana menjadi canggung. Sebelum meninggalkan Sachiko, Emi pun juga berkata, Sambil mencuci piring, Sachiko masih teringat perkataan Emi yang membuatnya bingung. Apa maksud perkataannya? Bahkan Sachiko pun sempat berpikir. Tak terasa malam pun semakin larut. Lampu dapur pun tiba-tiba padam. Dan seketika suara langkah kaki yang perlahan mendekati Sachiko. Ketika Sachiko berbalik, ternyata itu adalah Hiroki, suami Sachiko. Seketika itu pula Hiroki berkata, Sesaat kemudian Sachiko pun dibuat bingung ketika seluruh keluarga berkumpul dan duduk berhadapan di sebuah meja besar yang berjumlah 6 kursi. Namun satu kursi masih kosong, seakan-akan mereka sedang menunggu seseorang. Suara berisik dari hewan malam mulai terdengar di sekitar kediaman rumah Kunitake. Anjing-anjing mulai menggonggong dan saling bersautan yang menandakan sesuatu akan terjadi. Sachiko merasa takut, namun Hiroki meyakinkan tidak perlu takut karena ibu akan pulang. Mendengar perkataan Hiroki, Sachiko pun seketika menyangkal karena ibu mertua sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Hiroki pun menjawab, Itulah alasan mengapa keluarga Kunitake harus pulang di saat hari kematian mendiang ibu mereka tiba. Mereka menjelaskan, walaupun mereka tidak bisa melihat, namun mereka sangat yakin dan merasa kalau yang datang itu adalah ibu mereka. Hiroki meyakinkan kepada Sachiko untuk tidak takut. Lagi pula, menurut Hiroki, Sachiko tidak bisa melihatnya. Sachiko mulai merasa tegang dan merasa cemas karena ada sesuatu yang perlahan mulai mendekat di balik pintu. Sachiko terus melihat ke arah pintu dan tidak sedikit pun melepaskan pandangannya. Sachiko berkata, dia datang, sambil tubuhnya bergetar karena ketakutan. Berbeda dengan keluarga Kunitake yang santai, tidak menunjukkan ekspresi ketakutan sama sekali. Ketakutan Sachiko pun semakin menjadi-jadi, yang membuat Hiroki dan Emi khawatir dan menanyakan ada apa kepada Sachiko. Sachiko pun menjawab dengan nada berat dan terbata-bata. Seketika Sachiko tiba-tiba berteriak dengan nada yang tinggi bahwa yang dia lihat bukanlah ibu mertuanya. Hiroki pun bertanya kepada Sachiko. Mendengar perkataan Hiroki yang seakan tidak percaya kepadanya, Sachiko pun mulai menjadi-jadi
dan membentak Hiroki dengan wajah yang histeris. 言ってんのよ。なんなのよこいつ。 Di scene selanjutnya, sebagai tanda akhir dari cerita ini, diperlihatkan Pak Kunitake selaku mertua Sachiko dan ayah dari suaminya yang bernama Hirako. 私らは10年も一体何を家に。 Nah, penjelasan dari cerita ini adalah tentang tradisi yang berada di negara Jepang, yang tentunya juga banyak kita temui di negara kita sendiri. Dengan memberikan sesaji, banyak orang percaya kerabat atau saudara yang sudah meninggal akan pulang di hari kematiannya. Namun bagaimana jika yang pulang adalah makhluk lain? 今入ってきたのお母さんじゃない。 Jika kalian suka menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton.